Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Baitul Anwar yang mudah-mudahan Allah muliakan. Mudah-mudahan ibu-ibu solehah yang dimanapun berada, yang di rumahnya masing-masing atau berada di tempat lain, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur hari ini Allah takdirkan kita bisa berjumpa kembali meskipun melalui media ini, namun mudah-mudahan limpahan rahmat dan ridhonya Allah senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan pengajian rutinan kita senantiasa ada dalam ridhonya Allah, serta mudah-mudahan semangat kita, apalagi saat ini kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1442 Hijriah, yang mudah-mudahan pada tahun ini Allah bimbing kita, Allah jaga kita, serta Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk senantiasa melakukan yang terbaik, ibadah yang terbaik, mengisi hari-hari, mengisi sisa umur kita dengan amal-amal soleh yang istimewa. Serta mudah-mudahan tahun kemarin, tahun yang telah kita lalui, Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita, mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim rahimakumullah, tidak lupa marilah kita sama-sama curah limpahkan salawat dan salam kepada baginda kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba'u tabi'in, dan mudah-mudahan juga dilimpahkan kepada kita semuanya selaku umatnya, umat akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul udma kelak di yaumil akhir. Amin Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral mu'minin wa zumratal muslimin rahimakumullah. Hari ini saya pribadi mendapatkan amanah untuk membahas tentang menjaga kehalalan harta. Yuk kita niatkan dalam diri kita pribadi masing-masing, pada tahun ini, di tahun baru ini, kita niatkan mulai memperbaiki amal ibadah kita, mulai memperbaiki harta kita, memperbaiki penghasilan kita, kasab kita, cara kasab, dan memperbaiki juga muamalah di antara kita. Yang mudah-mudahan dengan itu semua, dengan niat yang baik, Allah membukakan jalan kebaikan kepada kita semuanya. Allah memberkahkan harta kita dan memberkahkan usaha-usaha kita. Amin Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang harta. Harta merupakan salah satu titipan daripada Allah subhanahu wa ta'ala.
Kita diperintahkan, diperbolehkan untuk kasab, diperintahkan untuk mencari rezeki Allah yang Allah tebarkan di alam dunia ini. Bahkan Allah sebenarnya silahkan untuk berkasab, mencari sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan potensi yang kita miliki. Ada yang menjadi seorang guru, ada yang menjadi seorang pengusaha, bekerja di pasar dan lain sebagainya. Itu diperbolehkan, silakan. Namun satu hal, lakukanlah semua amal-amalan istimewa untuk mendapatkan harta yang Allah titipkan di alam dunia ini. Lakukanlah dengan cara yang baik. Laksanakan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disarankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena segala sesuatu yang Allah titipkan itu kelak akan Allah mintai pertanggungjawabannya. Gitu. Konsep harta di dalam Islam, coba kita lihat di dalam surat Al-Qasas yang tadi saya bacakan di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Hadirin rahimakumullah, di dalam ayat tersebut diawali dengan kata wabtaghi. Makna wabtaghi ini maknanya adalah selain daripada makna mencari, ibtigha juga dimaknai dengan tujuan daripada apa yang akan kita lakukan. Ya. Tujuan buat apa kita mencari tersebut. Jadi kalau dalam di sini wabtaghi fima atakallah, carilah dengan tujuan yang diridhoi Allah. Apa yang dicari? Atakallah, segala sesuatu yang Allah berikan. Ya. Carilah segala sesuatu yang Allah berikan, yang Allah titipkan di alam semesta ini. Tujuannya untuk apa? Darul akhir. Maknanya apa? Maknanya adalah jadikan segala apa yang Allah anugerahkan di alam semesta ini semata-mata untuk bekal kita di kehidupan akhirat kelak. Sehingga para filosofi kontemporer, ya para tasawuf kontemporer memaknai kata sufi ini adalah memanfaatkan segala sesuatu yang Allah anugerahkan di alam dunia ini untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan membiarkan atau membuang atau tidak peduli dengan harta yang Allah berikan atau dengan anugerah yang Allah titipkan di alam semesta ini. Namun jadikan itu semua, jadikan segala sesuatu yang Allah titipkan, yang Allah simpan di alam dunia ini untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, inilah yang harus kita waspadai dan inilah yang harus kita yakini. Yang namanya harta ini adalah titipan. Yang namanya titipan suatu saat akan diambil kembali. Ini yang harus diwaspadai. Yang namanya titipan, kewajiban bagi orang yang dititipi apa? Misalkan kita menitipi barang kepada orang lain. Ibu, saya titip ini mobil, misalkan. Saya titip motor ya, karena saya mau pergi. Atau saya mau titip rumah, karena saya mau pergi dulu keluar kota. Maka kewajiban orang yang dititipi itu seperti apa? Tentunya yang pertama harus dijaga. Ya, dijaga, dipelihara. Jangan sampai rusak, apalagi hilang. Gitu. Mungkin setiap hari akan ditengok, setiap hari akan dijaga, dilihat masih adakah tidak, dirawat juga. Nah, itu seperti itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menitipkan harta kepada kita semua,
maka kewajiban kita satu adalah menjaganya. Ketika pun seorang sang penitip tersebut memberikan keleluasan kepada kita semuanya, silakan gunakan barang ini, barang titipan ini, namun tolong dijaga. Selama saya titipkan boleh dimanfaatkan, tapi tolong dijaga. Boleh, silakan dimanfaatkan, dipakai. Misalkan barang yang tadi dititipkan kepada kita, baik itu mobil atau motor atau rumah dan sebagainya, boleh kita tempati dulu mobil rumahnya, boleh kita pakai dulu kendaraannya, tetapi dalam perasaan kita bagaimana? Jangan sampai ini mobil rusak. Jangan sampai ini mobil kotor. Kalau kotor, segera cuci. Kalau rusak, segera perbaiki. Dan jangan sampai hilang. Dan ketika pun diambil orang yang punya, keharusan dalam diri kita apa? Ikhlas. Memberikannya dengan ikhlas. Serta apalagi? Tentu saja, kalaupun ada kerusakan-kerusakan, kita harus memperbaikinya. Ini juga yang Allah titipkan kepada kita. Allah menitipkan rumah kepada kita. Allah menitipkan mobil kepada kita. Allah menitipkan harta, benda, dan jabatan, segala sesuatu yang Allah titipkan. Ketika Allah minta, kita harus ridha. Yang kedua, kita harus mau bertanggung jawab ketika ada kerusakan atau bahkan hilang barang tersebut. Rasulullah SAW bersabda di dalam salah satu hadisnya, la tazulu qudama abdi yaumal qiyamah. Tidak akan pernah bergerak kakinya. Tidak akan pernah bergerak kakinya nanti yaumil qiyamah di persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hatta yus'alu, sehingga dia ditanya 4 hal. Sehingga dia ditanya 4 hal. Apa? Yang pertama Allah akan tanya kepadanya, an umurihi fi ma'afnah. Yang akan Allah tanya kepadanya yang pertama tentang umurnya. Umurnya tersebut dihabiskan untuk apa? Ya. Umur kita yang kita hidup dari 0 sampai dengan sekian puluh tahun, 50 tahun, 60 tahun, dan lain sebagainya, Allah akan tanya, dipakai apa umur yang telah Allah berikan kepada kita? Yang kedua yang Allah tanya, wa an ilmihi fima fa'ala. Dan Allah akan bertanya kepada kita tentang ilmu yang kita peroleh, kita amalkan atau tidak. Ibu-ibu memiliki ilmu. Ilmu apa? Ilmu apapun. Baik itu ilmu duniawi atau ilmu akhirat, ilmu agama atau ilmu umum. Itu pun akan Allah mintai pertanggungjawaban. Apakah ilmunya digunakan untuk kebaikan atau tidak? Apakah ilmunya digunakan untuk meraih ridhonya Allah atau tidak? Lebih dekatkah kepada Allah ataukah tidak? Jangan pernah dikotomi ilmu ya ibu. Dikotomi ilmu itu seperti apa? Mentang-mentang saya mah ada ilmunya juga ilmu dunia. Hanya yang ketahu adalah ilmu matematika, atau ilmu fisika, atau ilmu kimia, atau ilmu bangunan dan lain sebagainya. Sehingga saya tidak perlu bertanggung jawab. Jangan salah. Apapun yang Allah titipkan di alam semesta ini, itu merupakan hak Allah, milik Allah. Termasuk ilmu matematika dan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi segala sesuatu yang Allah limpahkan ke alam semesta ini, kita harus waspada. Jadikan semua ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita, ilmu dunia ataupun ilmu agama, jadikan itu semuanya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu pun akan dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga yang Allah mintai pertanggungjawaban, wa an malihi min aina iktasabahu wa mimma anfaqahu. Ini yang agak berat ibu-ibu semuanya, ibu-ibu solehah. Kenapa berat? Wa an malihi, dan Allah akan tanya tentang hartanya, min aina iktasabuhu, di mana didapatkannya itu harta, dan wa mimma anfaqahu, dan dipakai apa itu harta. Ini kalau dalam urusan harta Allah nanyanya 2. Kalau tadi dalam umur cuma 1. Begitu juga dalam urusan ilmu cuma 1 yang Allah tanya. Tetapi dalam urusan harta Allah tanya 2. Pertama Allah tanya, dari mana kamu mendapatkan itu harta? Dan yang kedua yang Allah tanya, dipakai apa itu harta?
Ini sangat berat sekali. Sangat berat sekali jamaah. Oleh karenanya berhati-hatilah di dalam kasab kita, kerja kita untuk mendapatkan harta, serta gunakan harta itu untuk berinfak, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat yang Allah tanya adalah wan jismihi fi ma'ablahu. Dan dari jasad yang Allah berikan kepada kita sampai dengan akhir hayat nanti Allah akan minta pertanggungjawaban. Mata kita yang Allah berikan kepada kita dipakai apa ini mata? Telinga kita yang Allah berikan kepada kita dipakai mendengar apa? Lisan kita yang Allah titipkan kepada kita dipakai ucapan atau digunakan untuk apa? Tangan kita, hati kita, badan kita, seluruh anggota badan kita Allah akan mintai pertanggungjawaban. Maka berhati-hatilah. Ya, jangan kira semua yang Allah titipkan tidak akan pernah Allah mintai pertanggungjawaban. Di dalam surat Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ayasabul insanu ayat suruka sudah. Apakah kalian mengira kalau seandainya kalian diciptakan akan dibiarkan begitu saja? Tidak. Suatu saat nanti di akhirat Allah akan mintai pertanggungjawaban. Hadirin rahimakumullah, teringat dalam salah satu kisah ini luar biasa sekali dan menjaga kehalalan harta. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Duzanah. Ya. Abu Duzanah ini pada zaman Rasulullah adalah salah satu sahabat yang sangat luar biasa dalam hal ibadahnya, serta dalam warok, apik atau hati-hati di dalam hartanya. Bagaimana kisah daripada Abu Duzanah tersebut? Abu Duzanah ini adalah salah satu sahabat yang termasuk golongan orang yang kekurangan. Dalam hal ini kekurangan harta. Sering sekali Abu Duzanah bersama keluarganya itu kelaparan. Kalau pagi mendapatkan makan, siang, sore bahkan tidak makan. Kalau sore mendapatkan makan itu dari pagi dia menahan lapar dirinya dan bersama dengan keluarganya. Sehingga ketika setiap habis sholat itu Abu Dujana itu langsung bergegas pulang. Ya. Abu Dujana setiap ba'da sholat salam, zikir sebentar langsung pulang. Tidak seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga Rasulullah ini bertanya suatu ketika setelah melihat perilaku Abu Duzanah yang agak berbeda dari sahabat-sahabat yang lain, sehingga Rasulullah itu bertanya kepada Abu Duzanah, wahai Abu Duzanah, saya perhatikan engkau agak berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Setiap habis sholat, sedikit zikir kamu langsung pulang. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain biasa kalau zaman Rasul itu habis sholat subuh, itu setelah zikir, setelah berdoa itu kumpul-kumpul kemudian mengikuti taklim, tausiah. Ya, ada tausiah sampai dengan menjelang isyraq. Setelah selesai isyraq kemudian sholat isyraq, setelah itu baru kasar atau sholat duha dulu setelah itu. Itu kebiasaan pada zaman Rasulullah. Jadi ada halakoh setiap ba'da sholat. Ini Abu Duzanah tidak pernah mengikuti halakoh tersebut. Setelah selesai, setelah doa, setelah zikir, pulang. Ini suatu ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Duzanah, kenapa? Kenapa kamu selalu tergesa-gesa dan tidak pernah mengikuti taklimku? Coba cerita apa yang dikatakan oleh Abu Duzanah. Wahai Rasulullah, bukannya saya tidak senang berdekat-dekat dengan engkau ya Rasul. Bukan saya tidak butuh ilmu yang engkau sampaikan ya Rasul. Namun aku khawatir. Aku khawatir terhadap keluargaku. Aku khawatir terhadap anakku. Karena di dekat rumahku itu ada sebuah pohon kurma yang condong kepada rumahku. Dan setiap malam itu suka ada buah kurma yang berjatuhan ke halamanku. Aku takut kalau seandainya ketika bangun, anakku keluar dan memakan daripada buah kurma tersebut. Padahal itu bukan hak kami. Padahal itu adalah haknya orang lain. Aku takut kalau seandainya anakku memakan buah tersebut. Sehingga setiap malam atau setiap subuh aku bergegas untuk mengumpulkan itu buah-buahan dari kurma yang berjatuhan dari rumah tetanggaku itu. Aku kumpulkan semuanya dan aku berikan kepada yang punya. Masya Allah. Sehingga suatu ketika, karena merasa malu sampai Abu Duzanah tersebut mengikuti taklim sebentar. Dan ketika pulang apa yang terjadi?
Karena agak lama di masjid, ketika pulang anaknya sedang mengunyah buah kurma yang jatuh dari pohon tetangganya tersebut yang condong ke rumahnya. Anaknya sedang mengunyah sampai-sampai Abu Dujana tersebut membuka mulut anaknya tersebut dan mengorek-ngorek semua sisa-sisa makanan yang ada di mulut anaknya tersebut. Dikorek-korek keluar, dikeluarkan, dimuntahkan, bahkan disuruh untuk memuntahkan apa yang telah masuk ke dalam perutnya. Sambil berkata Abu Dujana tersebut, "Wahai anakku, aku tidak ridho kalau seandainya aku akan masuk neraka hanya karena engkau memakan buah-buah yang bukan milikmu, yang bukan hakmu. Jangan sengsarakan aku, wahai anakku. Jangan sengsarakan aku untuk mendapatkan azab daripada Allah. Hanya kan aku membiarkan makanan yang tidak halal masuk ke dalam perut. Aku tidak ridho Allah menghukum engkau. Aku tidak ridho aku pun ikut menghukum. Aku ikut dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Sehingga Masya Allah, dia korek-korek mulut anaknya tersebut. Meskipun dia nangis meronta-ronta karena kelaparan, tadi malam tidak makan, pagi-pagi pun belum ada sarapan, sampai dia meronta-ronta, "Ayah, aku lapar, aku lapar." Apa jawab Abu Dujana? "Lebih baik kamu meninggal dalam kondisi lapar daripada kamu wafat dalam kondisi perut tetapi makan makanan daripada makanan yang haram." Masya Allah. Mendengar cerita tersebut, Rasulullah berkata kepada Abu Dujana, "Wahai Abu Dujana, itu pohon kurma itu punya siapa?" Sehingga dikatakan bahwa pohon kurma tersebut merupakan pohon kurma seorang Yahudi. Akhirnya didatangilah oleh Rasulullah orang Yahudi tersebut, dinegosiasi untuk dibeli itu pohon kurmanya tersebut. Kata Abu Dujana, yang memiliki pohon kurma tersebut, aku tidak akan menjual pohon ini kecuali engkau membayarnya 10 kali lipat daripada harga pohon-pohon waktu itu, ya. Gitu. Akhirnya Abu Bakar pun membayarkan itu pohon kurma yang punya Yahudi, yang punya orang munafik tersebut, dibayarkan 10 kali lipat daripada harga pohon di pasaran. Itu Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, inilah yang harus kita waspadai. Inilah yang harus kita bermujahadah, menjaga kehalalan daripada harta kita, menjaga segala apapun asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dari barang-barang yang haram. Pastikan semuanya itu berasal dari barang-barang yang halal. Halal caranya, halal usahanya, halal yang kondisinya, yang dikonsumsinya. Kenapa? Kata Rasul, "Kullu lahmin nabatat minal haram, fannaru aulabi." Setiap daging yang tumbuh di dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan ada unsur haramnya, maka api neraka lebih layak baginya. Masya Allah. Selain itu pula, apalagi kalau kita berikan kepada keluarga kita, kepada anak istri kita, dari barang yang haram, ingatlah, dari barang-barang yang haram tersebut akan mempengaruhi terhadap otaknya dan akan mempengaruhi terhadap hatinya, mempengaruhi terhadap kepribadiannya. Jangan salah, kalau seandainya anak kita, atau bahkan istri kita, atau bahkan mungkin suami kita, susah untuk beribadah kepada Allah, susah diajak baik, susah diajak taklim, susah untuk disuruh untuk sholat dan lain sebagainya. Jangan-jangan ada unsur-unsur haram yang masuk ke dalam diri kita atau diri keluarga kita. Segala bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan bertaubat dan menghentikan aktivitas-aktivitas yang membawa keharaman tersebut, segera menghentikan itu semuanya dan bertobat, carilah jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah apabila ada sesuatu hal yang kurang jelas, insyaallah nanti akan dibahas pada sesi tanya jawab. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita, menjaga harta kita, keluarga kita dari barang-barang yang haram, dari barang-barang jangan yang haram, yang subhat pun kita harus menghindari itu semuanya. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca istighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqadda bil hawaij wa tunalu bihi ragaib wa husnul khawatim yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Rabbana innana amana faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang baiknya itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya karena kebodohan saya pribadi. Wal afa minkum wastaghfiru wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.